Halo semuanya, pada video kali ini kita mau membahas mengenai business combination. Apa itu business combination? Menurut PSAK nomor 22 tahun 2010, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Singkatnya, kombinasi bisnis terjadi ketika operasi dari dua atau lebih perusahaan berada di bawah kendali yang sama. Ada 5 keuntungan ketika perusahaan melakukan business combination. Yang pertama, operating synergy. Dengan melakukan business combination, perusahaan dapat memperoleh hasil yang lebih besar jika dibandingkan saat perusahaan belum melakukan business combination. Yang kedua, international marketplace. Business combination dapat membantu perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar internasional dan masuk ke dalam pasar yang baru. Yang ketiga, income tax law. Dengan melakukan business combination, perusahaan dapat menghindar dari pembayaran pajak. Yang keempat, diversification. Business combination dapat membantu perusahaan dalam melakukan transfer teknologi dan melakukan alokasi modal dengan lebih baik. Dan yang terakhir, divestiture, merupakan lawan dari investasi, di mana perusahaan melakukan penjualan saham milik perusahaan induk. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai terminologi dan types of combination. Dalam figur 1 strip 1, kita mengetahui apa sih yang dapat diakuisisi. Yang dapat diakuisisi adalah net asset dan common stock dari suatu perusahaan. Lalu, apa yang diberikan oleh perusahaan yang akan mengakuisisi? Perusahaan yang mengakuisisi dapat memberikan cash, debt, stock, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asset acquisition dan stock acquisition. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih akuisisi itu? Akuisisi merupakan proses pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang disebabkan karena net asset atau saham perusahaan tersebut dibeli oleh perusahaan lain. Lalu dari pengertian tersebut, kita jadi tahu nih, ada dua jenis akuisisi. Yang pertama, asset acquisition, di mana perusahaan akan memperoleh 100% net asset yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi. Dengan demikian, perusahaan yang diakuisisi seluruh asetnya dimiliki dan dipindahkan ke perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua, stock acquisition, di mana perusahaan dapat memiliki perusahaan lain melalui kepemilikan atas saham dari perusahaan yang akan diakuisisi. Dalam akuisisi saham, perusahaan dapat memperoleh kendali dengan membeli 50% atau kurang dari saham biasa. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai asset acquisition. Sebelum masuk ke asset acquisition, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihan dari stock acquisition. Jadi, ada 5 keuntungan apabila perusahaan memilih untuk melakukan stock acquisition. Yang pertama, jumlah biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah. Yang kedua, dapat menghindari negosiasi secara langsung dengan pihak manajemen perusahaan yang akan diakuisisi. Yang ketiga, dapat mempertahankan perusahaan yang diakuisisi sebagai badan hukum yang terpisah. Yang keempat, tanggung jawab yang terbatas pada aset perusahaan individu. Dan yang terakhir, fleksibilitas yang lebih besar dalam mengajukan pengembalian pajak individu atau konsolidasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi dari metode akuisisi. Yang pertama, statutory merger, di mana perusahaan yang mengakuisisi tetap bertahan dan beroperasi, sedangkan perusahaan yang diakuisisi tidak lagi berdiri sebagai badan hukum. Apabila digambarkan kira-kira seperti ini ya. Perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Lalu perusahaan A tetap bertahan, sementara perusahaan B tidak lagi beroperasi. Yang kedua, statutory consolidation, di mana ada suatu perusahaan baru yang dibentuk dengan tujuan untuk menggabungkan atau mengakuisisi dua atau lebih perusahaan lain melalui pertukaran suara atau exchange of voting stock.
Perusahaan yang mengakuisisi dan diakuisisi dibubarkan, lalu membentuk suatu perusahaan baru. Jadi, pemegang saham di perusahaan A dan di perusahaan B menjadi pemegang saham juga di perusahaan yang baru, yaitu perusahaan C. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Perusahaan A bergabung dengan perusahaan B, lalu menjadi perusahaan C. Dan yang terakhir ada Consolidated Financial Statement. Dibuat ketika suatu perusahaan memperoleh kepentingan sebagai pengendali atau controlling interest dalam pertukaran hak suara, sehingga muncul perusahaan induk atau parent dan perusahaan anak atau subsidiary. Perusahaan A dan perusahaan B tetap ada dan berdiri secara terpisah. Mereka juga membuat laporan keuangan mereka masing-masing. Lalu perusahaan parent atau induk membuat laporan konsolidasi. Jadi, misalnya laporan keuangan perusahaan A dan laporan keuangan perusahaan B. Kemudian dikonsolidasi menjadi laporan keuangan konsolidasi dari perusahaan A dan perusahaan B. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai impairment test of goodwill. Ada beberapa perlakuan terhadap goodwill. Yang pertama, goodwill yang diakui dan dicatat pada perusahaan go public tidak perlu diamortisasi, tetapi perlu dilakukan uji penurunan nilai. Yang kedua, bagi perusahaan yang bukan go public, maka diberi keleluasaan untuk memilih metode perlakuan yang dianggap paling tepat, yaitu antara melakukan amortisasi pada goodwill atau melakukan uji penurunan nilai. Yang ketiga, apabila goodwill diperkirakan memiliki limited useful life, maka amortisasi merupakan langkah yang paling tepat. Dan yang terakhir, apabila goodwill diperkirakan memiliki indefinite useful life, maka uji penurunan nilai merupakan langkah yang paling tepat. Lalu, goodwill bisa muncul dalam dua kondisi berikut ini. Yang pertama, saat perusahaan melakukan asset acquisition. Jadi, goodwill akan muncul ketika suatu perusahaan yang mengakuisisi memberikan saham, cash atau bentuk lain dalam jumlah yang lebih besar daripada fair value of net asset dari perusahaan yang akan diakuisisi. Dan yang kedua, saat perusahaan melakukan stock acquisition. Goodwill muncul ketika perusahaan yang mengakuisisi memberikan saham, cash, atau bentuk lain dalam jumlah yang lebih besar daripada book value of equity perusahaan yang diakuisisi. Nah, untuk melakukan impairment test terhadap goodwill ada dua step yang harus dilakukan. Step 1, perusahaan membandingkan nilai wajar suatu unit pelaporan dengan nilai tercatatnya di neraca. Lalu, perusahaan melihat apakah nilai wajar melebihi dari nilai tercatat. Jika iya, maka tidak ada impairment. Tetapi jika tidak, atau nilai wajar tersebut lebih rendah daripada nilai tercatat, maka perusahaan harus melakukan step 2. Step 2-nya yaitu perusahaan melakukan penghitungan dan membandingkan nilai wajar dari unit terlapor dengan nilai goodwill yang tercatat. Lalu, perusahaan melihat apakah nilai wajar dari goodwill tersebut lebih kecil daripada nilai tercatatnya. Apabila tidak, maka perusahaan tidak perlu melakukan impairment. Apabila iya, maka perusahaan harus mengakui penurunan nilai sebesar selisih antara nilai goodwill dan nilai tercatat goodwill. Nah, dalam melakukan impairment test of goodwill, ada hal yang perlu diperhatikan. Apabila nilai goodwill pada tahun ini mengalami penurunan dan telah dibukukan penurunan nilainya, tetapi di tahun berikutnya nilai wajar goodwill tetap mengalami peningkatan dibandingkan pada nilai tahun ini, tetap saja nilai tercatat goodwill tidak boleh dipulihkan. Selanjutnya, kita mau membahas mengenai treatment of acquisition expense. Jadi, ketika perusahaan mau melakukan akuisisi, akan muncul biaya-biaya terkait akuisisi tersebut. Ada biaya apa aja sih? Yang pertama, direct expense, merupakan biaya yang dapat diatribusikan sebagai biaya langsung yang timbul pada saat yang bersamaan ketika melakukan proses akuisisi. Contohnya, biaya atas jasa konsultan, jasa penilaian, dan lainnya. Nama akun yang dipakai biasanya berupa professional fee expense. Yang kedua, indirect expense.
Biaya yang muncul akibat terjadinya proses akuisisi, seperti biaya yang diperlukan untuk melakukan merger antar departemen dan biaya administrasi umum lainnya. Nama akun yang dipakai biasanya berupa merger department expense. Nah, perlu diperhatikan bahwa direct expense dan indirect expense akan tetap dibebankan ketika perusahaan melakukan akuisisi dan pencatatannya terpisah dari pencatatan kombinasi bisnis yang terjadi. Yang ketiga, security issuance cost merupakan biaya atas penerbitan sekuritas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan bisa menerbitkan saham untuk mengakuisisi perusahaan lain. Nah, biaya yang timbul untuk menerbitkan saham tersebut adalah security issuance cost. Nama akun yang biasanya dipakai ialah ACC atau OCC atau share premium. Nah, sehingga tidak diakui sebagai beban. Dan yang terakhir, restructuring cost. Biaya yang timbul di kemudian hari. Jadi, biaya ini tidak harus terjadi saat dilakukan akuisisi. Pencatatannya pun juga seperti beban secara umum, karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan kombinasi bisnis. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang ada di problem 1 ya. Pada 1 Januari 2020, Parker Company mengakuisisi seluruh aset kecuali kas dan liabilities dari Salvo Company. Untuk mendapatkan net aset tersebut, Parker Company memberikan bonds payable dengan nilai jatuh tempo $500.000 dengan persentase bunga 10%. Bunga tersebut dibayarkan secara semi-annually pada 30 Juni dan 31 Desember. Bonds tersebut jatuh tempo pada 1 Januari 2025 dengan yield 12%. Berikut adalah balance sheet milik Parker dan Salvo Company pada 1 Januari 2020 sebelum akuisisi. Kita diminta untuk membuat jurnal pencatatan akuisisinya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat banyak akun mulai dari cash, accounts receivable, inventory, sampai dengan retained earnings milik Parker dan Salvo Company. Tetapi khusus untuk Salvo Company, terdapat dua nilai, yaitu nilai book value dan fair value. Di sini kita juga bisa lihat kalau nilai fair value dari cash milik Salvo Company masih kosong. Lalu, bagaimana cara kita mencari nilai tersebut? Khusus untuk cash, nilai book value sebesar dengan nilai fair value. Hal ini dikarenakan nilai cash tidak akan pernah berubah. Jadi, kalau nilai book value sebesar $80.000, maka nilai fair value-nya juga sebesar $80.000. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan jurnalnya ya. Pertama, kita catat dulu nilai accounts receivable, inventory, land, buildings, equipment, dan current liability sesuai dengan fair value milik Salvo Company. Perlu diingat, kita tidak perlu mencatat cash milik Salvo Company. Hal ini karena sudah dijelaskan di awal bahwa Parker Company mengakuisisi seluruh aset milik Salvo Company kecuali cash-nya. Lalu, kita juga mencatat bonds payable milik Salvo Company. Bonds payable ini dicatat sebesar nilai book value-nya yaitu sebesar $450.000. Nah, terdapat selisih antara book value dan fair value bonds payable milik Salvo Company yaitu sebesar $190.000. Selisih ini masuk ke akun discount on bonds payable. Hal ini dikarenakan nilai book value lebih besar daripada nilai fair value-nya. Lalu, kita juga perlu mencatat bonds payable yang diberikan oleh Parker Company untuk mengakuisisi Salvo Company sebesar $500.000. Nah, sekarang kita sudah mencatat semuanya, namun bisa kita lihat bahwa nilai debit dan nilai kredit belum balance. Hal ini dikarenakan terdapat selisih antara offering price dari Parker Company dengan fair value of net asset dari Salvo Company. Bisa kita lihat bahwa offering price-nya adalah $500.000, lalu fair value of net asset-nya sebesar $499.050. Nah, terdapat selisih sebesar $950 berupa goodwill. Nah, nilai goodwill ini kita masukkan ke dalam jurnal di sebelah debit. Dengan demikian, jurnal untuk mencatat akuisisi perusahaan tersebut sudah balance.
Demikianlah pembahasan materi mengenai business combination. Semoga melalui video ini teman-teman dapat lebih memahami konsep mengenai business combination. Tetap semangat, tetap optimis, dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih.